Hari ini saya akan review. Di sini ada mixer dari GT Lab 24 channel ya, serinya GT Lab G24. Langsung aja kita dekatkan seperti apa tampilannya. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini, bisa dilihat. Kita naikkan kameranya agar bisa terlihat semua. Oke, nah ini bisa dilihat tampilannya. Untuk tampilan depan seperti ini. Sekarang coba kita lihat untuk tampilan dari samping. Tampilan sampingnya seperti ini. Untuk tampilan di bagian belakang seperti ini. Polos, tidak ada jack apapun di belakang ya. Nah, jadi hari ini saya akan review sekalian, nanti saya akan kasih tahu cara instalasi kabel dari mixer ke DLMS, dari DLMS ke power, dari power ke speaker. Jadi cara instalasinya seperti di video ini, nanti saya jelaskan sampai habis ya. Sebelum saya pasang kabel-kabelnya, di sini saya akan jelaskan untuk fitur yang ada di mixer GT Lab G24 ini ya. Nah, jadi yang pertama, kita dari setiap channelnya dia sudah mempunyai fitur yang sama. Kita ambil di channel 12 ya. Di sini paling atas ada tombol Phantom Power. Ini fungsinya nanti kalau ditekan ini buat mic condenser ya. Sedangkan untuk sentral Phantom Powernya ada di sini. Jika ini dinyalakan, baru ini ditekan baru nyala dia. Coba kita tekan di sini. Nah, ini nyala ya. Kalau ini tidak dinyalakan, maka yang di channel lain tidak bisa menyala untuk phantomnya. Jadi ini sentralnya ya di sini. Nah, ini kalau kita matikan di sini, maka yang di sini ikut mati. Di lain juga dia tidak akan menyala kalau ini dimatikan. Nah, ini bisa dilihat lampunya sedikit demi sedikit redup. Nah, tetapi jika ini kita pencet, maka dia akan menyala. Setiap channelnya dia sudah dilengkapi Phantom Power buat mic condenser. Jadi ini kita matikan aja karena kita tidak memakai mic condenser. Nah, jadi ini enaknya dari GT Lab ini, dia mempunyai sentral di Phantom Power di sini. Walaupun dari 1 sampai 24 channel ini kalian aktifkan Phantom Powernya, tetapi kalau sentralnya ini tidak kalian pencet, maka tidak berfungsi untuk Phantom Powernya kecuali ini dihidupkan. Nah, yang di bawahnya di sini ada lane buat mic jack, pakai jack Canon bisa, pakai jack AK juga bisa. Sedangkan yang di bawahnya lagi di sini ada insert. Di sini ada gain. Untuk gain ini biasanya saya taruh di jam angka 12. Sedangkan di sini ada HPF, tapi gain ini tergantung dari sound kalian masing-masing. Kadang-kadang ada di jam angka 9 udah kencang, di jam angka 10 udah kencang, ada juga yang di jam angka 2 masih belum kencang. Jadi tergantung dari aksesoris yang kalian miliki. Nah, sedangkan di bawah ini ada tombol HPF. Fungsinya nanti jika ditekan tombol HPF ini, maka suara yang dari input 12 ini nanti untuk bassnya akan berkurang sedikit ya, mengurangi bass tanpa kita harus memutar knob yang ada di low frequency ini. Sedangkan di sininya ada kompresor. Fungsi dari kompresor ini untuk mengompres suara. Misalkan yang suara yang tadinya kita bicara pelan, dia akan terdengar kencang. Sebaliknya jika kita bicara terlalu kencang, dia akan terdengar pelan. Maksudnya di tengah-tengah, tidak pelan tidak kencang. Itu fungsi kompresor ini. Sedangkan di sini ada HF, high frequency. Di sini ada frekuensi dari 250 Hz sampai 5K ya. Sedangkan di bawah ini ada buat mid. Di sini ada buat low ya, buat low frequency. Sedangkan di bawahnya ada AUX 1, AUX 2. Di sini ada tombol prepost. Nanti jika tombol prepostnya ini dipencet, maka untuk AUX 3 dan 4 ya. AUX 3 dan 4 ini dia akan mengikuti fader yang ada di sini, volumenya nanti. Jadi jika volume ini diturunkan, maka AUX-nya juga ikut turun jika tombol prepost ini dipencet. Tetapi jika ini tidak dipencet, maka untuk volume AUX-nya ada di sebelah sini. Nah, ini yang di bawah ada AUX 3, AUX 4, ada AUX 5, dan di sini ada pan atau balance. Biasanya ini
Jika kita atur ke kiri maka yang bunyi hanya speaker sebelah kiri. Jika kita atur yang kanan biasanya yang bunyi hanya sebelah kanan. Jadi ini kita taruh tengah-tengah, jadi dia suara speakernya nanti stereo antara L dan R. Bisa dilihat ada huruf L dan R di sini. Sedangkan di bawahnya ini ada tombol mute. Jika kita pencet tombol mute ini maka suara input dari channel per channel itu, misalkan di channel 12 kita pencet maka di channel 12 inputnya akan mati. Di sini ada LED peak. Jika peak ini menyala berarti suara input terlalu over, terlalu besar masuknya inputnya ya. Sedangkan sini ada tombol PFL. Ini jika dipencet nanti di sini lampunya akan naik turun. Jika PFL ini dimatikan maka lampu LED-nya di sini tidak ikut naik turun ya. Sedangkan di bawahnya ini ada tombol mic. Ini harus dipencet, kalau tidak dipencet maka suara input akan pelan masuknya. Di sini ada tulisan nomor 12 dan 34. Ini fungsinya nanti buat grup. Misalkan kalian taruh subwoofer di grup 12. Ini nanti kalau tidak dipencet maka subwoofernya tidak akan berbunyi. Jika ini dipencet maka volume subwoofernya nanti ada di sini ya. Bisa dilihat di bagian sini. Dia mempunyai 4 grup. Nanti outputnya keluar dari sini. Jadi kalian nanti ambil subwoofernya misalkan dari 1, 2, 3 dan 4 terserah mau yang nomor berapa. Biasanya saya subwoofer ambil di nomor 1, sedangkan buat low-nya saya ambil di nomor 2. Nanti saya kasih tahu cara pasang jacknya ya. Ini sudah habis, di bagian sini sudah habis ya. Sedangkan di sini dilengkapi, bisa dilihat di sini ya. Ada AUX-nya, ada berapa AUX? Ini ada 5 AUX ya. Bisa dilihat 5 AUX. Untuk grupnya ada 4, sedangkan di sini ada pot SW. Di sini nanti bisa dipasang buat efek vokal. Di sini buat pons monitor juga bisa. Di sini buat monitor panggung. Nah, ini buat earphone, nanti dipasang ke earphone. Di sini ada 4 handset ya. Nah, sedangkan di sebelahnya di sini ada jack LR buat jack Akai, buat masternya, master L dan R. Sedangkan di sini ada buat master L dan R pakai jack Canon. Untuk di sini ada jack RCA buat tape atau VCD, biasanya digunakan buat itu. Nah, ini sudah saya jelaskan. Sedangkan di sininya, di sini dia ada buat efek vokal. Ini saya ambil di 122 untuk efek vokalnya. Sedangkan edit B-nya biasanya saya pakai di 604, sedangkan edit A-nya saya pakai di 350. Nomornya di 122. Ini biasanya buat vokal saya pakai ini. Caranya merubah ini nanti kalian harus cari nomornya dulu, putar di sini. Ini buat memindah nomor yang di sini, mau nomor berapa, ini 122. Edit B-nya misalkan kalian pasang di 600 atau 700 ya. Kalau semakin panjang ini semakin angkanya semakin besar, semakin panjang efeknya. Sedangkan ini edit A-nya kita ambil di 450 aja. Nah, ini 450. Cara udah pas, tinggal dipencet tulisan store ini ya, disimpan. Nah, lampunya akan kedap-kedip layarnya. Setelah itu ini nanti dipencet satu kali lagi, udah tersimpan. Untuk Bluetooth-nya ini, cara mengaktifkan Bluetooth-nya ini kalian akan pencet mode ini. Ini sudah aktif Bluetooth-nya. Kalau mau mematikan tinggal pencet di sini. Maka Bluetooth-nya tertulis no, artinya tidak aktif. Kalau mau aktifkan tinggal pencet di sini. Udah bisa. Ini udah aktif ya. Bluetooth-nya udah kita konekkan ke HP. Nanti kita tes suaranya. Untuk yang di sininya kalian bisa lihat ada tombol-tombol sini. Ini nanti buat menu, buat memilih, misalkan mau pindah lagu dari Bluetooth bisa diklik di sini, atau mau fuse musik dari Bluetooth bisa dipencet di sini. Dan juga bisa dipindah dari HP ya. Untuk memindah lagu dari HP juga bisa lewat HP, bisa lewat sini. Nah, sedangkan di sini ada tulisan tombol buat 1 to mic L, 2 to mic R, dan di sini ada 3 to mic L, dan di sini ada 4 to mic R. Nah, ini fungsinya apa? Coba kita lihat di buku panduan. Untuk di buku panduannya kita baca sama-sama. Nah, ini di nomor 39 ya, ada tulisannya sub 1 4 to mic. Nah, ini jika Anda menekan tombol yang ini tadi ya, yang dimaksud. Misalnya kalian tekan di sini tombol. Nah, ini jika kalian pencet di sini, misalkan di 1 mic L ini, maka dia akan dari grup 1 ini dia akan mengirim
sinyal suara yang dari grup 1 ini dia akan mengirim ke master L ini. Nah, sebaliknya di sini juga ada tulisan 2 to mic R. Maka jika ini diaktifkan, dia akan mengirim sinyal suara yang di grup 2 ke huruf R yang ada di sini, di master yang LR. Ini bisa dilihat, ini master LR-nya. Nanti dia akan keluar outputnya di sini. Yang ada tulisan sini ya, mic out LR. Mungkin bisa dipahami. Nah, sedangkan di sini ada tulisan grup 1, 2, 3, 4 ini nanti dia outputnya suaranya akan keluar di sini ya. Bisa dilihat di sini ada grup. Di sini ada grup 1, grup 2, grup 3 dan grup 4. Kenapa saya gunakan grup 1 dan 3, tidak grup 1 dan 2? Karena tombolnya di sini ada tulisan 1, 2, 3, 4. Biasanya 1, 2 ini saya gunakan buat subwoofer, sedangkan 3, 4 ini saya gunakan buat low. Nanti jika suara kita ingin masuk ke suara low, tinggal pencet aja 3 dan 4. Karena di nomor 3 dan 4 ini saya gunakan buat low 15 in. Sedangkan di nomor 1 dan 2 ini saya gunakan buat subwoofer. Untuk suara vokal biasanya nomor 1, 2 ini tidak saya pencet karena 1, 2 saya pakai buat subwoofer ya. Saya tidak mau suara vokal masuk ke subwoofer. Saya hanya ingin suara vokal kita masuk ke low 15 in. Kalau suara kita vokal kita masuk ke subwoofer akan kurang bagus nanti suaranya. Ini udah, sekarang kita tes cara pemasangan kabelnya. Nah, ini berhubung saya hanya kameramennya cuman saya sendiri, tidak ada yang lain, terpaksa kita sambil pegang kamera sambil pasang. Yang pertama saya akan pasang jack Canon ya. Nah, ini kita ambil di master yang ada tulisan R. Nah, ini kita ambil di R. Kita masukkan. Nah, ini kabelnya kita masukkan, ujung kabelnya kita masukkan. Kita nyalakan lampunya dulu agar terang. Nah, jadi ujung kabel ini kita masukkan ke DLMS ya. Nah, ini DLMS-nya saya ambil di channel C, di input C. Ini DLMS-nya di input C. Sedangkan ini buat mid nanti. Yang satunya ini kita ambil di huruf L. Setelah di huruf L, ujungnya kita masukkan ke sini ya, yang channel input D. Nah, ini bisa dilihat ujungnya saya masukkan ke sini yang ada input D. Untuk subwoofernya, nah ini untuk subwoofer saya ambil yang warna kuning. Ini ujungnya pakai jack Akai seperti ini. Kita masukkan di tulisan ada grup 1. Nah, ini saya masukkan di grup 1. Oke, bisa dilihat. Ini udah masuk di grup 1 ya tulisannya. Nah, ini kita masukkan ujungnya ini ke di channel nomor A di DLMS ya. Ini di DLMS, nanti saya jelaskan fungsi-fungsi keluar outputnya. Yang terakhir ini buat low, kita main 4Y di sini dari subwoofer, low, mid dan high. Jadi untuk yang low ini ujungnya warna biru. Kita masukkan ke input di LMS yang di B. Nah, jadi untuk yang inputnya ini saya jelaskan satu persatu. Ini saya ambil dari grup 1 buat subwoofer, saya masuk di channel A di LMS. Sedangkan yang nomor 2 ini warna biru, saya masuk di grup 2 buat suara low nanti. Sedangkan ini di channel C dan D saya pakai buat mid dan high. Untuk yang di nomor 1 ini saya arahkan ke channel nomor 1 dan 2 buat subwoofer. Di channel A maksudnya ya, ini channel A. Saya arahkan ke channel output dari 1 dan 2 buat subwoofer. Sedangkan yang di sini channel B buat low saya arahkan ke nomor 3 dan 4 untuk low. Sedangkan di sini untuk di input yang C dari DLMS saya arahkan ke DLMS yang output 5 dan 6 buat mid. Sedangkan di sini yang terakhir input dari channel D saya arahkan ke nomor 6, maksudnya bukan 6 tapi nomor 7 dan 8 buat tweeter, buat high. Nah, jadi untuk powernya dari subwoofer saya arahkan ke sini ya, warna merah buat subwoofer, warna biru buat
low. Sedangkan di sini untuk yang power 4 channelnya ini buat mid di channel apa nih? Bawahnya mana ya? Channel A dan channel D dan C ini buat mid, ini channel B dan A buat Twitter. Untuk kabelnya seperti ini, yang ini channel AB buat Twitter. Ini yang speaker mid 12 in ada di channel D dan C. Sedangkan di sini channel B buat subwoofer, sedangkan yang di bawahnya ini channel A, sebelah sini channel A. Ini saya pakai buat low. Saya pasang ke speaker 18 in buat subwoofer low 15 dan mid 12. Nah, caranya pasangnya udah saya jelaskan satu persatu. Sekarang kita tes suaranya seperti apa hasil suaranya. Yang pertama kita tes menggunakan mikrofon. Setelah itu nanti kita tes menggunakan musik ya. Oke. Buat kawan-kawan yang belum paham cara pasangnya, ditonton ulang videonya, sudah saya jelaskan. Nah, ini buat mikrofon, kita naikkan dulu volumenya di 0 dB. Untuk masternya biasanya saya gunakan di 0 dB. Terus kita buka volume di power. Nah, ini volume di amplifiernya kita buka mentok aja ya sampai full. Semuanya kita kasih full. Ini buat subwoofer, ini buat low, ini buat mid. Channel D, ini channel buat mid 12 in. Ini buat Twitter di channel A dan B nya buat Twitter. Channel C dan D nya buat mid. Sedangkan yang dua channel, yang A buat low, yang B buat subwoofer. Untuk merek powernya kita perlihatkan di sini, saya menggunakan merek Power EA Pro Audio. Ini yang 4 channel. Kelas D switching tanpa trafo. Untuk serinya ada di sini. Serinya DA413 ya. FV series, serinya FV series. Untuk wattnya 8 ohmnya ini 1300 watt kali 4. 2 ohmnya 2600 watt kali 4. Sedangkan yang 2 channel 8 ohmnya 2350 watt kali 2. 4 ohmnya 4400 watt kali 2. Untuk serinya yang ini ada di sini. Bisa dibaca sendiri, kurang jelas ya. DA223 ya. Sama serinya, EP plus series. Dua-duanya sama. Ini powernya kembar satu set. Oke, kita tes suaranya. Maaf, durasi videonya di sini agak sedikit panjang karena saya udah menjelaskan yang fitur-fitur dari mixer ya. Nah, ini yang kita tes menggunakan mic kabel dari SPL Audio. Untuk tampilan speakernya seperti ini, 18 in pakai mini scope. Isi speakernya Ashley PD 185 PC, sedangkan 15 in buat low saya pakai Ashley Orange 155 pakai box planar. Untuk 12 in-nya saya pakai speaker SPL serinya 12554K. Sedangkan tweeternya saya menggunakan merek MK. Satu box ini isinya 2 tweeter. Untuk speaker yang lain juga bisa dilihat di sini, banyak stok speaker. Nanti kawan-kawan bisa datang aja ke rumah. Yang wilayah Banjarbaru, Martapura bisa langsung datang ke rumah. Yang jauh bisa saya kirim paketnya lewat ekspedisi. Ini ada mixer, mikrofon juga ready. Nah, di sini juga ada mikrofon Ashley juga. Nanti kita bikinkan videonya juga. Di sini model Ashley Pro M yang bisa diganti kondenser untuk kepala mic-nya. Bisa kondenser, bisa dinamik. Oke, kita tes vokal dulu seperti apa suara vokalnya. Kita naikkan. Cek cek cek. Nah, ini vokal udah masuk ya. Untuk pengaturan di mixer ini semua flat, tidak ada yang saya naikkan. Ini untuk kompresornya kita matikan aja. Cek 1 1 2. Ini yang berbunyi hanya speaker 12 in. Kalau kita mau masukkan ke suara low, tinggal pencet di nomor 12 ini. Nah, ini bisa di cek 1, bisa didengarkan 1 2 2. Suara low-nya udah berbunyi. Kita pindah aja jack-nya ya untuk di grup. Yang buat low-nya kita pindah ke nomor 3 aja biar enak.
Nah ini cek. Satu, cek low. Nah ini suara tanpa efek. Coba kita naikkan untuk efek vokalnya, ada di bagian sini di samping channel 12 ya, ada efek vokal. Coba cek ha. Nah ini bisa, tar dulu efeknya, kita buka mute-nya. Ini mute-nya. 1 2. Oh bukan yang ini efeknya, salah naik. Ini buat volume MP3. Yang ini efeknya ternyata. Aduh, salah pencet. Cek, ha, cek, 1 2. Nah, jadi bisa kalian dengarkan. Jika kalian mau memasukkan suara vokal 12 in, bukan 12 in, maksudnya suara vokal kita ke low, ke 15 in, kalian tinggal pencet di sini ada tulisan grup 1 dan 2. Berhubung kita memasukkannya tadi untuk low 15 in-nya di grup 3, kalian akan pencet tombol di sini ya, di channel 1. Ini mic-nya, inputnya di channel 1. Kalian pencet tombol di sini ada tulisan G 3 dan 4. Pencet tulisan yang ada 3 dan 4 ini, maka suara low-nya akan keluar di sini. Coba bisa didengarkan. Cek low 1 2. Nah, ini sudah bisa didengarkan. 1 2 dicoba. Cek ha, cek low. Nah, ini 1 2 2, cek low 1 1 2. Nah, ini di nomor 3 ya untuk low-nya. 1 2 bisa didengarkan suaranya ngebass. 1 2. Jika suara vokal kalian tidak ingin masuk ke low 15 in, maka matikan aja tombol grup yang ada di channel 1 yang ada tulisan 3 dan 4. Cek 1. Nah, ini bisa kalian dengarkan suara vokal kita hanya keluar di speaker 12 in. Sedangkan jika kita pencet tombol yang grup 3 dan 4 di channel 1 ini, maka suaranya untuk low-nya akan masuk ke speaker grup di nomor 3 di speaker 15 in. Coba saya pencet lagi tombol 3 dan 4 yang ada di sini. Cek 1 2. Nah, jadi kalian lebih menyukai suara vokal yang agak ngebass seperti ini atau yang tidak ngebass seperti ini? Ini suaranya tidak ngebass. Cek 1 2. Nah, bisa didengarkan suaranya tidak ngebass. Kalau kita pencet ini cek 1 2. Nah, ini suara kita terdengar lebih berat. Cek 1 2. 1 2. Karena suara vokal kita masuk ke grup 3 di sini. Coba kita dekatkan. Bisa dilihat, saya ambil inputnya di channel 1 ya. Untuk pengaturan di channel 1 bisa dilihat. Nah, ini untuk pengaturan di tone control dari high, mid, dan low-nya semua di jam angka 12 ya. Nah, ini untuk volume mic saya buka sedikit aja. Soalnya kalau terlalu kencang nanti akan storing, karena kita jaraknya dari speaker cuman 1,5 meter, nggak nyampe 2 meter ya, 1,5 meter. Nah, jadi ini nanti ada volume di grup 3. Jika kalian pencet tombol ini, coba saya pencet ya. Nah, ini jika kalian pencet tombol yang 3 4 ini, maka suara vokal kita tidak masuk ke grup 3 dan 4. Cek 1 2, bisa didengarkan? Suara saya udah tidak ngebass lagi. Tetapi jika tombol yang 3 dan 4 ini kalian pencet, maka suaranya akan ngebass. Karena jika dipencet itu suara input yang di channel 1, ini di channel 1 ya, kita pencet di channel 1 ini 3 dan 4 nya, maka suara input dari channel 1 ini dia akan masuk ke grup 3 dan 4. Kalau kita pencet di nomor 1 2 ini juga suara input akan masuk ke nomor grup 1 dan 2. Nah, jadi kalian dengarkan, ini suara saya sudah ngebass. Cek 1 2 2 dicoba ya. 1 2. Nah, ini suaranya ngebass. Kita pencet lagi di sini, kita matikan. Cek 1. Nah, ini suaranya udah tidak ngebass lagi. Jadi cara menggunakan tombol seperti itu. Atau bisa juga kalian pencet tombol HPF. Nah, ini contohnya saya cek 1 2. Nah, ini suaranya ngebass ya. 1 2 3 dicoba. Coba saya pencet tombol HPF yang ada di sini. Bisa dilihat di sini ada tombol HPF. Kita pencet, kita aktifkan. Cek 1. Nah, bisa kalian dengarkan? Maka suara saya
yang tadinya ngebass sudah berkurang. Nah, tetapi sedangkan di tombol 3 ini masih aktif ya. Walaupun tombol di nomor 3 itu dipencet, maka suara bass yang vokal kita tidak terlalu kencang. Nah, ini kita matikan. Cek 1 2, malah tambah kecil ya bassnya ya. 1 2, malah hilang bassnya, yang ada hanya suara mid. 1 2 2 2 2 2 2. Nah, itu bassnya hilang. Cek 1 2 2 2 2. Nah, kecuali yang ini kita matikan, di tombol HPF kita matikan, baru bassnya akan timbul lagi. Cek 1 2. Nah, lebih ada sedikit bassnya ya. Nah, jadi kalau kalian mau aktifkan bassnya lagi, yang lebih besar lagi bassnya, tinggal pencet tombol di 3 4 ini. Karena di 3 4 ini kita arahkan ke grup 3 dan 4 buat low. 1 2. Bisa kalian dengarkan perbedaan suaranya pakai earphone atau headset. Cek 1 2. Ini suara saya ngebass ya. Walaupun tombol ini dipencet, tetapi tombol HPF-nya kita aktifkan, maka suara bassnya akan berkurang. Coba cek 1 2 2 2 2 2. Cek low, kita pencet tombolnya ya. HPF-nya kita pencet. Cek 1. Nah, bisa didengarkan suara saya yang tadi terlalu ngebass akan berkurang jika tombol HPF-nya ini diaktifkan. Nah, sedangkan di sini di tombol grup 3 dan 4-nya sudah aktif, bisa dilihat 3 dan 4-nya aktif, tetapi bassnya berkurang. Itu fungsi dari tombol HPF dan tombol grup 1 2 3 dan 4. Nah, jadi sekarang kita akan beralih ke tulisan yang ada di sini, to make L dan to make R, to make 3 atau 3 to make L. Nah, coba kita tes lagi ya. Ini kita aktifkan lagi agar bassnya keluar. Cek 1. Nah, jadi untuk tombol ini berhubung kita masuk di grup 3, maka yang kita pencet di grup 3. Nah, ini tadi kan kita masuknya di grup 3 ya, buat vokal yang low-nya. Sedangkan ini grup 3. Nah, ini kita pencet, maka dia akan keluar di tulisan yang ada di sini, mengikuti sini. Ini ada 3 to make L, maka dia akan keluar nanti di suara L di sini untuk suara vokal kita. Cek 1, bisa didengarkan? 1 2 2. Ini kita tutup aja ya. Cek 1. Cek 1. Nah, bisa didengarkan? 1 2. Nah, kita buka lagi grupnya. Cek 1 2. Nah, jadi untuk vokal, buat vokal saya biasanya tombol yang ada di sini 1 to make L, 2 to make R, 3 to make L, 4 to make R ini tidak saya aktifkan. Ini pokoknya buat vokal saya matikan semua biasanya. Nah, jadi selera orang kadang-kadang berbeda-beda. Mau kalian aktifkan juga boleh, mau kalian matikan boleh, diaktifkan boleh. Jadi terserah kalian, tergantung selera masing-masing ya. Sekarang di sini sudah saya tes vokal. Kita lanjut untuk tes menggunakan musik. Oke, kita tes pakai musik ya. Untuk musiknya kita pakai musik-musik DJ dulu ya. Nanti baru pakai musik-musik dangdut. Maaf videonya agak lama. 1 2, durasinya agak lama. Kita aktifkan musiknya di sini, kita play musiknya. Nah, ini untuk pengaturan MP3-nya ada di sini, volumenya. Bisa kalian dengarkan. Jadi untuk pengaturan Twitter atau buat bassnya nanti kalian akan pakai di sini ya. Ada di sini ada tulisan high, ini buat pengaturan MP3 yang kita konekkan lewat Bluetooth atau lewat USB. Sedangkan di sini buat low-nya, pengaturan bassnya ada di sini buat MP3 nanti. Untuk volumenya ada di sini buat MP3-nya. Nah, ini volume MP3-nya. Untuk suara dari Bluetooth ini dia tidak masuk ke AUX ya. Jadi dia hanya masuk di grup 1, 2, 3, 4 sama di master L dan R, dia tidak masuk ke AUX. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi, dia tidak masuk ke AUX. Karena di sini tidak ada tombol buat
mengeluarkan suara ke AUX. Dia hanya masuk di master L, R dan grup 1 2 3 4 ini. Jadi harus kalian pahami di situ ya. Nah, jadi jangan sampai salah. Ayo kita tes lagi suaranya, kita naikkan volumenya. Lagu dangdut ya.
jadi untuk karakter vokal seperti ini, cek 1 2 dicoba ya, cek lu ha, 1 2 dicoba, cek lu ha. Buat kawan-kawan yang minat nanti untuk wilayah Banjarbaru, Martapura bisa langsung datang ke rumah. Yang jauh bisa hubungi nomor kita di sini di 0852 4887 1119. Saiful Jaya Musik, alamatnya di Martapura, Jalan Sintuk, samping Pasar Sekumpul. Yang jauh kita kirim lewat ekspedisi. Salam dari saya Saiful Jaya Musik. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Amin, amin. Jos, mantap. Pokoknya 24 channel ini sangat rekomendasi buat kalian untuk manggung sound lapangan, sangat jos karena channelnya sangat banyak. Piano kan apa nih? Nah, ini meluncur mixer GT Lab 24 channelnya langsung meluncur ke hulu sungai. Ya, muat sudah tak? Oke.